Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, jumpa lagi dalam Kultum Ramadan edisi hari ke-28 bulan suci Ramadan. Saya mau bicara tentang keluarga, karena biasanya kalau sudah mau lebaran aja ngumpul keluarga yang dari luar kota pada datang, sehingga perlu kita mengingatkan fungsi rumah tangga. Jadi keluarga itu, keluarga yang baik adalah tentu tujuan akhirnya sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau diurus dengan bagus, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau tidak diurus dengan bagus, sakinah. Bukan keluarga, sakinah. Bagaimana rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang ideal? Dalam rumah tangga itu harus ada model pendidikan, harus ada sekolah. Jadi di rumah tangga itu diibaratkan sekolah. Sekolah itu ada kepala sekolahnya bapak, ada wali kelasnya ibu, ada siswanya, santrinya anak. Ini harus ada terbentuk pendidikan di dalam. Ada proses belajar mengajar. Jadi ayah mendidik anak dan istrinya. Apa yang diajarkan? Tidak perlu matematika 2 tambah 2 4. Yang diajarkan adalah pendidikan akhlak. Ibu wali kelas ajar anaknya pendidikan akhlak. Suruh sekali-sekali suruh anak tak ke tetangga, bawakan dulu bonda nak ke sebelah. Kalau sampai ke di sebelah, duduk nak, duduk dulu baru bicara. Tidak boleh bicara berdiri orang. Nah, salam dulu kalau masuk di rumah. Itu pendidikan. Nah, apalagi bapak ibu kasih contoh yang baik. Jangan bertengkar di hadapan anak. Sekali kita bertengkar di depan anak, anak akan kehilangan kepercayaan kepada kita. Makanya stop ego. Kalau kita ego, bertengkar suami istri, anak tahu bapak ibunya bertengkar, dia akan kehilangan kepercayaan. Dan dia akan menjadi pendiam, selalu dihantui kenapa bapak dan ibu saya bertengkar. Maka butuh waktu lama untuk recovernya lagi. Butuh waktu lama. Jadi kita harus bangun rumah tangga yang bagus. Akhlak yang baik dicontohkan. Apalagi harus menjadi masjid. Tadi sekolah. Ada proses pendidikan di dalam. Masjid, maksudnya kita harus jadikan rumah ini tempat sujud, bukan tempat tidur saja. Kata Nabi, janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa itu kuburan? Tempat tidurnya orang-orang mati. Kalau rumah jadi kuburan, hanya tidur saja, berarti kita dianggap orang mati. Karena memang tidur itu mati kecil. Jadi harus jadi musola. Ada, tentu bukan untuk sholat wajib di masjid. Ada sholat sunat duha, sholatlah di rumah. Awabin, tasbih, hajat, tahajud, witir, sholat sunat rawatib kalau rumah kita bertetangga dengan masjid. Jadi jangan sampai rumah ini seperti kuburan. Jadikan rumah kita seperti masjid, musola, tempat sujud kepada Allah. Kan model rumah kita ini ada yang rumahnya seperti pasar. Bagaimana itu model pasar? Ramai, riuh, gemuruh, kayak riang gembira. Tapi tidak ada yang bisa digerakkan tanpa uang. Coba lihat, anak kecil saja bawa kantong bu, 2.000. Kalau rumah kita model pasar itu kiamat. Kiamat betul. Bagaimana bisa? Tidak ada yang bisa bergerak tanpa uang.
Makanya pernah saya singgung beberapa waktu yang lalu, mudah-mudahan masih diingat. Kan model rumah tangga itu ada model rumah tangga burung puyuh, ada model rumah tangga bebek, ada model rumah tangga ayam, ada model rumah tangga merpati. Nah, kita berada di kelompok mana ini? Yang mana itu model rumah tangga puyuh? Puyuh itu yang bertelur betina, yang mengerangi jantan, menetaskan jantan, menjaga anaknya jantan. Ada model rumah tangga begitu. Istrinya hanya hamil dan melahirkan. Begitu sudah melahirkan, sibuk dia jadi wanita karir, pimpinan di perusahaan. Kemudian banyak proyek-proyek dikerja di luar, meeting. Anaknya dijaga oleh suami, dijaga, diurus oleh suami, dimandikan, dikasih makan, diantar ke sekolah. Suaminya yang ngurus. Rumah tangga begini model ayam puyuh, model burung puyuh. Ada lagi model ayam jago, model ayam. Bagaimana itu ayam? Istrinya yang bertelur, betinanya mengerangi, betinanya menetaskan, betinanya yang ngurus anaknya sampai anak itu bisa mandiri. Ada juga rumah tangga begitu. Istri hamil, istri melahirkan, istri menyusui, istri kasih sekolah anaknya, kasih mandi, kasih makan. Suaminya dari pagi sampai pagi lagi di warkop terus. Ada mentong itu warkop, ada meja papan catur saja. Jadi kalau datang, jangan di situ Pak, siapa? Pak Anu yang punya. Dari pagi buka warkop sampai tutup warkop. Mau saya tak kalah kasih kunci, tak kalah dia yang pegang warkop kah? Ada bapak-bapak begitu. Kerjanya di warkop saja, numpang wifi. Satu hari satu gelas kopi 12.000. Lebih mahal ongkos wifi-nya. Mudah-mudahan tersinggung ini bapak-bapak yang di warkop terus. Saya suka di warkop, tapi jangan juga sampai 4-5 jam. 1 jam, 2 jam cerita sudah itu jalan. Nah, itu model ayam. Ada lagi lebih gila, model itik atau bebek. Bertelur betinanya. Sesudah bertelur, dia tidak peduli telurnya. Mau telurnya jadi bibit, mau jadi martabak, mau jadi dadar, mau jadi kue bluder, tidak ada yang urusan. Yang mengerangi adalah ayam, yang menetas ayam, yang memelihara ayam. Makanya bebek itu tidak tahu siapa mamanya, karena dia ikut sama ayam. Ada rumah tangga begitu, kawin, ya, menikah, kawin, hamil, melahirkan. Sudah melahirkan, kirim lagi orang tua anaknya sama neneknya di kampung. Kemana dia? Pergi jadi TKI di luar negeri sama suaminya. Ada yang begitu. Tidak nak urus ke anaknya. Ini keluarga bebek ini. Nah, tentu yang ideal keluarga merpati. Bagaimana itu merpati? Hubungan suami istri. Yang hamil, yang bertelur, merpati betina. Begitu dierangi telurnya, gantian. Jantan betina. Kalau yang betina pergi cari makan, jantan mengerangi. Jantan cari makan, betina mengerangi. Sampai menetas. Kemudian dua-duanya menjaga, membimbing anak merpati sampai bisa terbang mandiri. Inilah rumah tangga yang ideal. Anak itu jangan diborongi sama ibunya saja. Ibu terus yang didik. Itu jangan, kalau nanti ibunya terus didik, dia jadi cerewet. Ada juga bapaknya saja ngurus, jadi pendiam. Ya, jadi suami istri sama-sama mengurus keluarga. Inilah universitas terunik, satu kesatuan pendidikan, ada musallanya, ada pasarnya, tapi di situ akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.